bika kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an id huwal al-ghalibu alladhi la yaghlibuhu syai'un. Sebelumnya oleh Ibnu Athaillah dalam kalam hikmat di belakang telah dijelaskan bahawa Allah adalah satu zat yang memiliki sifat Al-Karim, sehingga karena Allah memiliki sifat Al-Karim yang maha pemurah, maka kita jangan sekali-kali menggantungkan cita-cita kita kepada selain Allah. Jangan sekali-kali cita-cita kita tertuju kepada selain Allah, dikarenakan sehebat apapun, setinggi apapun cita-cita dan himmah seseorang, tidak bisa melampaui Allah yang Maha Karim. Artinya walau cita-citanya terlalu tinggi setinggi langit, tetap ujung-ujung bergantung kepada bantuan Allah. Jadi han melampaui zat Allah, tetap tinggal cita-cita tanya ikut, hana bisa melampaui Allah yang Maha Karim. Maka ketika kita menyadari bahawa Allah memiliki sifat pemurah dan karunia, kesempurnaan dan kebaikan Allah yang luar biasa, fala tarfa'u la tarfa'an ayyuhal murid, jangan sekali-kali engkau angkat wahai murid kepada selainnya Allah akan hajat. Jadi dalam kalam hikmat ini Ibnu Athaillah menjelaskan bahawa hanya Allah yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Ketika kebutuhan kita yang hanya bisa memenuhi Allah, bukan zat yang lain, maka beliau menganjurkan kepada kita, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Jangan kamu lapor, jangan kamu angkat kepada selain Allah akan hajat. Oleh Ibnu Athaillah di sini beliau menunjukkan kalamnya kepada murid. Maksud murid orang yang sudah memiliki iradah untuk kembali kepada mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang kena iradah, rencana, kemauan untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya iaitu menghilangkan ketergantungan kepada manusia. Tanya menyokak ingin terdekatkan diri kepada Allah, baiklah menggantung dengan makhluk. Maka ni nak pegah oleh Ibnu Athaillah, la tarfa'an, jangan engkau rafa', jangan engkau lapor, jangan engkau angkat kepada selain Allah akan hajatmu. Maksud hajat di sini bisa dua tafsir. Bisa makna hajat faqah, kebutuhan, bisa makna hajat nazilah. Nazilah bencana ataupun bala yang Allah turunkan. Ketika Allah menurunkan bencana kepada kita, jangan berharap orang lain yang mengangkat bencana tersebut. Jangan berharap orang lain yang akan menghilangkan malapetaka tersebut. Maka dua arti makna hajat di sini. Bisa diartikan bermakna faqah, kebutuhan, bisa diartikan bermakna nazilah. Nazilah yang diartikan bala atau bencana, karena dianggap bala dan bencana yang turun dari langit, maka kena nazilah. Nazalat bika, yang turun ianya nazilah, bika dengan kamu. Artinya maksud daripada kalam tersebut, la tatawajjah fi zawaliha ila ghairihi, jangan kamu menghadap untuk menghilangkannya nazilah. Jangan kamu tertuju untuk menghilangkannya nazilah kepada selainnya Allah, dan kamu cari daripada selainnya Allah bahawa mengangkat yang selain Allah akannya nazilah daripada kamu. Karena demikian kebutuhan atau nazilah tersebut, dianya Allah yang mendatangkan akannya nazilah di atas kamu. Yang putun bala kitanya Allah, tayu pinah orang lain. Yang bi musibah kitanya Allah, tayu pinah bayangkan Allah, han selesai. Maka alangkah indah ketika Allah yang memberikan nazilah, ba Allah tayu pinah nazilahnya. Ketika Allah yang memberikan tanya butuh kepada sesuatu, ba Allah tak tuntut kebutuhannya. Yang seharusnya le tanya dalam hubungan tanya, interaksi tanya dengan Allah. Tanya letak tergantung harapan mak manusia. Makanya nasihati oleh Ibnu Athaillah,
baiklah gantung harapan bak manusia. Karena yang bi bak tanya butuh ke sesuatu Allah, yang bi bak getanya sehingga turun sabah malapetaka ataupun musibah Allah. Inilah ke bak Allah yang rafa', bak Allah yang pegadah musibah dan balayan. Makna muridu dari aurada yuridu, irad, mendatangkan. Munazziluha bika, Allah yang menurunkannya hajat bika dengan kamu. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Maka bagaimana mengangkat oleh selain Allah akan perkara-perkara yang ada dianya Allah baginya perkara itu yang meletakkan. Jadi yang meletakkan satu perkara bak katanya Allah, tapi pindah ke orang lain. Membuat bangunan mentang baik tak cak utuh jamun. Kita relah bangunan dan nak pegak bangunan baru, kadang-kadang nak yang baik cak utuh sat jamun. Yang dum bangunan, hasil relah le rumah Aceh jamun tu. Hasil relah le utuh-utuh lewatnya betul hidup yang nak. Baik tanya dekat hana datang belah le begat hujung datuk ah. Biasa kau nak bagah le je. Hingga payah cak utuh Hawaii, utuh jamun. Payah ada sapih dia minta mihana bak kampung ni payah ada datangkan dari tempat yang lain. Jadi kitanya tanya harap apa yang kebutuhan tanya atau sebaliknya musibah yang turun bak kitanya cepat hilang, gantungkan harapan kitanya kepada Allah, bah Allah yang hilangkan perkara tersebut. Karena huwa al-ghalib, dianya Allah itu yang maha menang, Allah yang ghalib, yang berkuasa atau yang menang. Allazi la yaghlibuhu syai'un, yang tidak mampu dikalahkan akannya Allah oleh sesuatu. Iban dayu pinah ada yang Allah pedu, bak yang kun Allah. Karena hana zat lain yang mampu mengalahkan Allah. Yang sabah alasan ni. Kemudian alasan yang kedua, wa aidan man la yastati'u ay yarfa' hajatan an nafsihi idza nazalat bihi wa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Orang yang tidak memiliki kesanggupan mengangkat akan musibah atau bala daripada dirinya apabila turun bala dengan dirinya, bagaimana dia memiliki kemampuan bahawa ada baginya bala tersebut itu mengangkat daripada lainnya. Daripada lainnya itu mengangkat. Artinya bala yang turun pada diri saja dia tidak mampu menghilangkannya, bagaimana dia memiliki kemampuan menghilangkan bala yang terjadi pada orang lain. Dalake bantu buat manusia. Manusia mata roh haik di pergelap. Mu perkara roh mentang haik berselesai. Dia berselesai perkara tanya. Nah, kena dua buah logika ni. Pertama benar yang menempatkan hajat dan musibahnya Allah, tapi pindah ke Allah. Yang kedua, menyata harap pada manusia, mata roh, bala roh, masalah roh mentang cukup jai haik berselesai. Dia selesai masalah tanya. Kai hang selesai dari selesai manusia yang nama tambah masalah. Nah, kan biasa kemenan ketika kata syurhat ba urang mentena masalah, kan masalah mentambah hubut, mentambah raya dan mencut biasa masalah. Aroi dua ro ledo urang depu, nya kaman tebo kampung depu. Selesai malah semakin mentambah-tambah dan menjadi-jadi. Artinya maksud daripada kalam tersebut fayastahilu dzalika, mustahillah demikian menghilangkan bala daripada orang lain. Lisubuti ajzih, karena telah tetaplah kelemahannya seseorang dan dhaifnya seseorang. Karena tengok pasti orang lemah, yang namanya orang lemah tak selesai masalah dro, belum masalah go. Hasiluh bermula kesimpulan kalam Ibnu Athaillah, anna lil marfu' ilaih hawaijun, bahawa sungguh bagi orang yang dilaporkan kepadanya akan segala kebutuhan. Marfu' ilaih urang bak tempat talapur kebutuhan tanya. Itu tidak sampai ianya marfu' ilaih kepadanya kebutuhan meskipun ada ia seorang raja. Urang bak tempat tak mengadu tanya, igayan haik ke selesai hantruk kepada maksud tanya meskipun dengan sira raja, tetap nak keterbatasan wala syak, dan hana ragu bahawa sungguh dirinya marfu' ilaih
lebih dia cintai kepadanya daripada lainnya. Dalapur tak mengadu bak sira urang meya terkedi solusi yang didapatkan oleh urangnya hanya satu, pasti kedahulukan kero. Ya kan? Kamu nak pengalaman ate memohon-mohon bantuan daya anak-anak alumni sebahagian yang dekat-dekat dengan pemerintah, kalau ke bantu bagaknya untuk minta bantuan ke daya melalui agaknya dengan agaknya tong pemerintah. Wate ibi bantuan kana saboh sagai kana agaknya pina daya ro. Aku keroi le. Mina lebih berujuk tanya. Jadi nyoba manusia kian ni. Karena manusia pasti lebih mencintai diri sendiri ketimbang yang lain. Tadi nyo ada apa? Mai ke bantuan ada apa? Onyo ke daya tempat long yak bu sabo. Karena ada dua, nyo sabo, yang berarti keroi le. Mungkin ngejuh lah ini le. Dannya lumrah normal. Normal ada barang kaban dah pegah tanya masa babah dia tetap tak dahulukan gore, tetap dia tetuk sago draw delay sih. Anapat tak elak tanya. Maka ini pegah le musanneh, orang yang tempat dah mengadu kebutuhan tanya meski gaknya sira raja, tetap yang lebih mencintai diri sendiri pada orang lain. Kalau kana lahu qudrah ala naf'i ghairih, andainya dia ada bagi dia kemampuan dia memberi manfaat kepada lainnya, sungguh memberi manfaat untuk diri sendiri lah. Maka ketika sira urang nak kemampuan untuk memberi manfaat mendahulukan diri sendiri, maka lazimlah lemahnya orang tersebut daripada memberi manfaat kepada lainnya. Karena tidak ada sesudah kelemahan daripada memberi manfaat kepada diri, itu kelemahan. Artinya tidak ada kelemahan yang melebihi kelemahan dalam memberi manfaat kepada diri sendiri. Mio kedra mentang hai gebi manfaat yang hanale lemah di bawahnya yang katruk sago. Mio kega mai gebi manfaat kedra yang dia tak ken lemah kega taganya. Kedra ke hanale lemah. Mio kedra mentang dalam dentai tikan hanale kelemahan yang melebihi kelemahan daripada memberi manfaat kepada diri sendiri. Maka ketika itu kesimpulannya yakunu min qillatil aqli adalah termasuk sedikit akal, itu ketergantungan kamu pada hajat kamu dengan orang yang dianya orang itu masih membutuhkan pertolongan orang lain sama seperti kamu juga. Artinya dia dah gantungkan harapan bahawa orang lain yang orang lainnya menghajat ke orang lain lah sama kita yang. Amnya budak gantung harapan bagaknya lebih hebat bypass langsung gede gantung harapan ba Allah. Nah, kemudian Ibnu Athaillah melanjutkan illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahasin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka. Ini tentang berbaik sangka kepada Allah. Karena ketika terlambat datang apa yang kita kehendaki, kadang-kadang salah satu penyakit yang menghalang tanyo han tercapai kepada tujuan adalah berburuk sangka kepada Allah. Maka caranya harus berbaik sangka kepada Allah. Ana solusi lain. Cara berbaik sangka kepada Allah ada dua macam. Nah, itu cara yang ditempuh oleh orang khawas dan cara yang ditempuh oleh orang awam. Berkata Ibnu Athaillah illam tuhsin dhannaka bihi, jika belum sanggup engkau berbaik sangkaan engkau dengannya Allah karena bagus sifat-sifatnya Allah, lantaran kesempurnaan sifat-sifatnya Allah, maka perbaiklah sangkaan kamu dengan Allah liwujudi muamalatihi ma'aka, karena adanya hubungan baik kamu bersamanya Allah. Tanya haitim jerohzan ke Allah karena Allah memiliki sifat yang baik. Minimal tak jerohzan ke Allah gara-gara kepedulian Allah ke tanya. Nya tingkatan awam kan. Itu nak penjelasan tu. Jadi yang lebih hebat tak jerohzan ke Allah kan karena Allah gebi kebaikan ke tanya, karena Allah memiliki sifat terpuji. Allah wajar tanya berbaik sangka karena Allah memiliki sifat terpuji. Meskipun Allah dalam sabuh-sabuh perkara hana gebi kebaikan ke tanya dalam perkara yang
Dia tanya hujrahzan ke Allah kerana Allah memang pantas tak berbaik sangka. Kita kan terbalik je. Tanya hujrahzan ke Allah kerana mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Yang berarti level kedua ya. Level yang paling tinggi orang berbaik sangka ke Allah karena sifat-sifat baik yang Allah miliki, baik karena melihat atau memandang kepada ihsan Allah kepada kitanya. Tak kalam penjelasan ini maksud lam tusin dhannaka bihi li ajli husni wasfih ay li ajli ma huwa alaihi minan nu'uti saniyah wa sifatil aliyah. Karena barang yang dianya Allah ada di atasnya barang. Makna dayah ni. Pandai barangnya daripada nu'utis saniyah, daripada karakter-karakter yang luhur, wasifatil aliyah, dan sifat-sifat yang tinggi. Karena zat yang ada ianya zat muttasifan bi asnas sifat, berwasaf dengan sifat yang paling tinggi, la yasduru minhu, tidak akan muncul, tidak akan datang daripadanya zat tersebut kecuali yang elok. Lebih-lebih lagi untuk orang yang bersangka dengannya man tersebut akan yang elok. Jadi menurut Allah teriyakini memiliki sifat yang mulia, pasti yang terjadi dari Allah sesuatu yang baik, yang indah. Meskipun sesuatu yang indah tersebut dibalut dengan sesuatu yang tidak indah. Selagi gebi bala, tapi di balik balanya nahi hikmat. Gebi kesusahan udip, di balik kesusahan udip dijadikan sebagai tebusan dosa. Ini memandum puyang Nabi oleh Allahnya jamil, hana yang qabih. Maka dia doa wataina tanya puja legap, alhamdulillah allazi adharal jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan yang elok-elok dan nisam yang keji-keji. Sehingga tanya puja oleh orang karena tisam matah nagat, gepeduh yang gak-gak oleh Allah. Maka watai puja tanya oleh kau, baik terbuai dengan pujian, tak ingat bahawa tanya dipuja oleh orang kerana Allah menampakkan yang jamil dan menutup yang kabih. Baru dah lanjutkan doa yang diajarkan oleh Abu Bakar, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni fima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikan lun lebih baik daripada apa yang mereka sangka, dan jangan engkau hukum aku dengan apa yang mereka kata, dan ampuni aku pada perkara yang tidak mereka ketahui. Dan doa yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika tanya dapat pujian. Sebab dia dalam tabuh hadis yang pujian berlebihan dan kalau tatam tetap dipuji, dua tingkat li Nabi diucap abai gi pasal lambabah. Orang puja tanya. Dah gih depu tanya hana tanya puja pula nah. Ya puja tanya ikut orang ramai dah tanya hana sifut dia puja yang mereka kalau datang mana dengar gi ucap tanah gi sampai lambabah malah. Jadi tanya kadang-kadang gampang terbuai atau terlena dengan pujian orang. Padahal kadang-kadang itanya hanya memiliki sifat terpuji tersebut. Maka tak ucap pujian pada saat dipuja, karena hakikat dia pada puja tanya kan tanya sebenarnya. Yang puja adalah Allah. Maka dipuja tanya karena Allah gesam aib. Berarti ada puja oleh orang hakikat dia siapa yang puja? Allah. Maka dia tak balah pujian gop ketanya takun alhamdulillah. Segala puji bagi Allah kan ketanya. Allazi azharal jamil wa sataral qabih. Jadi menyo Allah karena memiliki sifat terpuji, han mungkin timbul atau datang dari Allah kecuali yang jamil. Lebih-lebih lagi untuk orang yang berprasangka dengannya Allah akan yang jamil. Fahasin dhannaka bihi, maka perbaiklah sangkaan kamu dengannya Allah, karena wujud muamalahnya Allah beserta kamu. Mana muamalahnya? Hubungan. Muamalahnya muamalah dengan manusia, muamalah dengan Allah. Na hablullah, hablum minallah, na hablum minan nas. Hubungan dan dengan Allah nya kan muamalah. Berbaik sangka karena hubungannya Allah bersama kamu. Gebayan teh maksud hubungan ini muamalah. Min isbaghin ni'am, daripada Allah disempurnakan nikmat. Wa syumulil fadal wal karam, dan bercakup
anugerah dan karunia kepada dia. Kemudian you ingat li Ibnu Athaillah, fahal awadaka illa hasana, bukankah membiasakan ianya Allah akan kamu kecuali yang baik-baik? Fahal asda ilaika illa minana, dan bukankah Allah menyampaikan atau memberi kepada kamu kecuali anugerah-anugerah ataupun nikmat? Jadi medanya haitim baik zan ke Allah karena hanadih badanya sifat-sifat Allah yang tinggi. Giyu pujrah zan ke Allah, tak ingat kiban Allah berhubungan atau muamalah Allah dengan kitanya sola gebi kebaikan dengan keburukan. Oh dah kena gebi sakit, umur dekat 50 tahun. Dalam 50 tahun yang sola sakit dan sehat. Pasti le sehat. Oh kalinya gebi kurang laba dan mukat. Dalam selama dan mukat sola kurang laba dengan le. Lebih le. Berarti kebiasaan Allah adalah berbuat baik. Berarti dia ada haitim jerah sangka ke Allah karena sifat Allah yang tinggi, pujrah sangka ke Allah karena Allah biasa berbuat baik dia. Biasa minyak urang manusia perbandingan ji. Minyak manusia biasa but ged ketimbang but beruk. Walau tiga ged lang beruk, yang pasti akan meriwang bak but ged. Allah biasa gebi hasan katanya, gebi yang ged, dan biasa gebi nikmat anugerah katanya. Walau sigaga gebi musibah dan malapetaka, pasti satu saat Allah akan kembali kepada kebiasaan gebi atau yang ged katanya atau anugerah. Dan ingat kenyan, maka jeroh sangka dengan ke Allah. Karena husnudzan billah min husnil ibadah, dalam sebuah hadis. Jeroh dzan ke Allah termasuk ibadat yang bagus, ibadat yang jeroh. Termasuk ibadat yang baik. Kemudian hal walaupun istifham ingkari bermakna nafi. Fahal awadaka, bukankah telah membiasakan oleh Allah akan kamu kecuali akan ihsan, dan bukankah telah menyampaikan kepada kamu kecuali minan ni'aman, nikmat. Wa asyara bidzalika, dan mengisyarah oleh Ibnu Athaillah dengan demikian kalam, ila annan nas, kepada bahwa manusia fi husnidzan, pada masalah berbaik sangka itu di atas dua golongan. Pertama golongan khassah, yang kedua golongan ammah. Manusia dalam hal perkara berbaik sangka kepada Allah ada dua golongan. Kategori golongan khusus, golongan umum. Maka bermula golongan khusus, mereka berbaik sangka, memperbaik akan sangkaan dengan Allah karena barang yang dianya Allah, artinya barang daripada sifat-sifat yang tinggi. Dan bermula kelompok yang awam, mereka memperbaik akan sangkaan dengan Allah limahum fihi, karena barang yang mereka dalamnya pandai barangnya min suburin ni'am, daripada disempurnakan nikmat dan dicakup karunia dan anugerah Allah. Wa tafawut bainal maqamin, perbedaan yang mencolok antara dua makam itu zahirun, jelas sekali. Arti mencolok tak perbedaan antara golongan awam dan golongan khassah. Nya orang awam meno gak anggap Allah baik karena lebih kebaikan kegadaan. Menyo golongan khassah gak anggap Allah baik, dia pujrah dzan ke Allah karena Allah memiliki sifat jerah. Oh masalah gotnyan dari jamun sampai orangnya lam musibah tapi tetap kan berprasangka baik ke Allah. Tapi orang awam ketika menimpa musibah bertubi-tubi biasa hilang prasangka baik ke Allah. Sehingga payah benar orang yang nasihati, nak orang yang sadarkan, yang dia terbawa malah sampai teruk pada tingkat berukzan ke Allah. Yang tanya awam, tapi orang khassah, persoalan berbaik sangka ke Allah karena memang Allah sepantasnya kita yang berbaik sangka karena Allah memiliki sifat yang tinggi. Persoalan Allah hanaga penuhi hajat dan keinginan dia, yang persoalan kedua. Jadi dua buah makamnya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Fakanahu qala, maka seolah-olah Ibnu Athaillah berkata, yang bagi laka ayyuhal murid, sepatutnya bagi kamu wahai murid, antuhsin dhannaka, bahwa engkau perbaiki akan prasangka kamu dengannya Allah secara mutlak, fi isalil manafi' wa daf'il madar, pada menyampaikan manfaat dan menolak hal-hal yang membahayakan. Maknanya perkara yang melarat, tapi jeroh sangka Allah akan gepina. Batanya perlu kebutuhan yang bermanfaat ke daya, tapi jelas sangka Allah akan berpetruk manfaat yang ke daya.
Jadi secara mutlak tapi juruhdan ke Allah, buh dalam hal ingin mendapatkan kemanfaatan atau dalam hal ingin menghindari daripada perkara yang bahaya. Wa adam iltifat li ghairi, dan tidak berpaling bagi selain Allah. Koh hubungan hanale berharap dan bergantung kepada yang kan Allah. Maka jika kamu tidak sanggup di atas berbaik sangka yang dianya itu posisi golongan khusus, fatal basu bimaqamil amah, maka kamu berpakaian dengan posisi orang awam. Nyai taik derajat orang khusus kata putrendra ba orang awam, iaitu berbaik sangka ke Allah, kerana memang Allah biasa gubut kebaikan dan gebi nikmat kedanya. Wa husnudzan bihi, berbaik sangka dengan Allah karena sifat Allah yang memiliki sifat yang tinggi. Yuntiju, itu akan menumbuhkan bagi kamu, menghasilkan bagi kamu mahabbahnya Allah. Jadi kunci untuk katanya bisa mahabbah kepada Allah iaitu berbaik sangka, yang kunci ni. Maka dia dalam hadis Nabi, ahibbullah lima yaghdukum min ni'amihi. Dicintai kepada Allah karena Allah yang memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Lebih Nabi kan? Dicintai Allah karena Allah memberi nikmat kepada dia. Dicintai ke Nabi karena cinta ke Allah. Dicintai ke Ahlul Bait karena cinta Nabi. Jadi dari hadisnya jelas bahawa untuk timbul rasa mahabbah kepada Allah, pada ingat kebaikan Allah lah. Itu Allah benar nak gebi kebaikan, gebi nikmat kepada katanya, baru timbul rasa mahabbah. Maka gekun dalam pepatah Arab, al-mahabbah al-hadaya ra'sul mahabbah. Hadiah itu menjadi modal untuk terbangun rasa kasih sayang. Jadi tanya punca tamu kasihnya kerana nak memberi dia. Jadi baru tanya timbul mahabbah kepada Allah, harus bersering tarenungi bahawa apa yang tanya inginkan adalah pemberian Allah. Ketika kaik tak berbaik sangka kepada Allah, Allah memberikan segala keinginan tanya, baru berbuah hasil timuh mahabbah kepada Allah dan sah iktimad dan tawakal artinya Allah. Jadi ni dia legok kiban cara tengku berjid tatawakal, bersanggup tanya berpegang ba Allah tu. Bersanggup udip tanya dalam keadaan tawakal ke Allah. Kunci paling raya itu husnudzan. Dengan husnudzan baru menatijah mahabbah dan tawakal. Mihana husnudzan, haid dan tawakal. Pasti ketika hantruk segera lagi tak inginkan, akan tak minta cara segala cara untuk taraih apa yang tak inginkannya. Kadang-kadang menyatanya kurang iman dengan cara menghalalkan segala-galanya. Yang akibat hana husnudzan kepada Allah. Sebab biasa yang Allah hana petruk bahawa tanya inginkan. Allah hana petruk keinginan tanya bahawa yang Allah tentukan, kan bahawa yang tanya inginkan. Kerana yang terbaik menurut Allah. Ketika hana truk bahawa yang tanya inginkan, megadah tu husnudzan ya Allah, bangadah husnudzan kah hana li tawakkal. Kah ingin istiqjal ke, ingin meraih secepatnya. Hana li kesabaran. Maka ini baru berbuah tawakal, kunci utama husnudzan dekat Allah. Kemudian wa husnudzan bihi liwujudi muamalatihi ma'aka, dan jerohdan dengan Allah karena adanya hubungan Allah bersama kamu, itu membuahkan bagi kamu akan syukur nikmat Allah. Kunci untuk bisa kitanya mensyukuri nikmat Allah, payah berkaim tak berbaik sangka kepada Allah karena Allah sering memberi nikmat dan anugerah kepada dia. Wa tasyawuh liwurudi fadlih wa rahmatih. Tasyawuhnya tawakkul, berharap, nasib mana istiaq, rindu. Dan membuahkan akan rasa rindu bagi datang anugerah dan rahmatnya Allah. Ketika ada yang berbaik sangka kepada Allah, akan berbuah hasil mensyukuri nikmat Allah dan narasa ingin selalu mendapat karunia dan rahmat Allah. Yang hasil daripada berbaik sangka. Maka berbaik sangkanya
adalah senantiasa dianjurkan, disarankan danyo senantiasa berbaik sangka kepada Allah, karena berburuk sangka kepada Allah dapat merugikan diri sendiri, bahkan dapat membinasakan. Kemudian al-ajbu kullal ajbi. Al-ajbu kullal ajbi mimman yahrabu mimman la infikaka lahu anhu. Bermula ajbun, sesuatu yang mengherankan, keanehan. Al-ajbu kullal ajbi, bermula keanehan yang paling aneh daripada orang-orang yang lari dari zat yang tidak bisa lepas bagi orang tersebut daripadanya zat. Dan dianya zat yang orang tidak bisa lepas dari zat tersebut itu Allah Ta'ala. Kiban maksud lari, maksud pelung dari Tuhan, menghindar dari Tuhan. Kiban bi alla yaf'al ma yuqarribuhu ilaih, tidak melakukan perkara yang dapat mendekatkan dirinya kepadanya Tuhan. Yang kira pelung dari Tuhan. Walau Tuhan ada pelung, dah duduk kerana duduk kerana di rumah, dah duduk kerana buat kedai, duduk nampak kedai melari kalau murid sampai tak sebab anak dah pelung. Tapi dalam pandangan sufi yang kira pelung dari Tuhan, ku makna pelung dari Tuhan hanya gebut yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dipegah oleh Ibnu Athaillah, alangkah aneh bin ajaib kan, orang yang gelarikan diri dari zat yang hana bisa lepas dari zatnya. Tanya hana bisa tak pelihara dengan Allah. Saharuji dia tanya hana bisa lepas dengan Allah, baik tak pelung menghindari Allah, semakin mendekat saharuji. Nya maka dia anggap ajbu, sesuatu yang aneh, heran. Aneh dan heran orang yang lari dari Allah sementara dia tidak bisa lepas dari Allah. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ah, dan mencari sesuatu yang tidak kekal baginya sesuatu besertanya seorang, tidak kekal baginya seorang besertanya sesuatu. Bahawa dianya sesuatu yang tidak kekal itu dunia. Wa kullu syai' siwal maula, dan selain titip sesuatu yang selain Tuhan. Tak pelum dari Tuhan, tak kejar ada yang hana kekal. Padahal dia hana bisa lepas dari Tuhan. Tapi dalam kehidupan dia handa pubut untuk mendekatkan kepada Tuhan, tak pelaloro menbut yang hana kekal, malah menghindar daripada zat yang kekal. Bi'ay yukbil, maksudnya adalah dengan menghadap, mendatangi seseorang, ikbal, mendatangi ia di atas syahwatnya dan mengikuti akan hawa. Tanya yang mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syahwat, ini berarti anggap orang pelung dari Allah, yang padahal tanya hana bisa lepas dengan Allah, mencari sesuatu yang punah, yang tidak kekal. Fa innaha la ta'mal absar. Kutip firman Allah yang menunjukkan kepada orang yang mencari sesuatu yang tidak kekal, menjauhi daripada yang kekal, maka sesungguhnya orang tersebut tidak buta mata hatinya. Al-ayah tamim al-ayah atau ikra'il ayah yang tadi, sempurnakan olehmu akan ayat. Berarti fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur, tetapi butalah hati yang ada dalam dada. Jadi orang yang mencari sesuatu yang tidak kekal, meninggalkan Allah, yang berarti akibat dari buta mata hati. Bukan buta mata ulih. Mata ulih nak buta, ikut terang. Tapi mata hati kau buta. Apa penyebab buta mata hati bahkan? Nalai pegah le Abu Hasan Asyazili. Nah haba Abu Hasan Asyazili amal basirah fi salasin, buta mata hati dalam 3 perkara. Pertama, irsalul jawarih fi ma'asillah, mengumbar anggota tubuh untuk bermaksiat kepada Allah. Irsalnya tak pilih angin, anak tarim membecut, itu irsal. Majad irsal, majad mursal. Irsal atau itlaq, melepaskan. Jadi penyebab buta mata hati kata Abu Hasan Asyazili, pertama irsal jawarih fi ma'asillah, mengumbar anggota tubuh untuk maksiat kepada Allah. Yang kedua, at-tama' fi khalqillah, tum'a atau banyak menaruh harapan kepada makhluk Allah, yang menjadi penyebab buta mata hati. Yang ketiga, at-tasannu' bi ta'atillah, tasannu' sikap berpura-pura.
pegat-pegatnya bermakna jamun di dayah pegat-pegat sana'a tasannu' pegat-pegat wa dan takalluf mana tasannu' bi taatillah sikap berpura-pura taat kan taat bebut tanya taat jadi orang baik jadi ahli ibadat kerana pencitraan tu kan karena ikhlas karena Allah yang bisa berakibat kepada buta mata hati tilhabon irsal jawarih fi ma'asillah at-tama' fi khalqillah wa tasannu' bi taatillah yang heboh perkara bisa berakibat kepada buta mata hati. Ketika tanya kau buta mata hati, tanya meninggalkan Allah, mencari sesuatu yang tidak kekal. Yang dampak aja, dampak negatif je yang. Ban mata hati kau buta, roh mubuzitar ada yang hana kekal. Tinggal itu sesuatu yang kekal iaitu Allah. Padahal tanya hana bisa lepas daripada Allah. Artinya inna dzalika nasyi'un min ama qalbi. Sesungguhnya melarikan diri daripada Allah yang tidak bisa lepas daripada Allah itu bersumber daripada buta hatinya seseorang. Wa wujud jahlihi bi rabbih dan ada ketidaktahuannya seseorang dengan Tuhannya. Ana mukung Tuhan. Ke Tuhan lagi buatnya orang sangunan. Jadi hana daturi kiban Tuhan yang sebenarnya. Dia nau istabdala alladhi huwa adna, karena seseorang itu menukarkan perkara yang dianya perkara itu rendah dengan perkara yang dianya perkara itu lebih baik. Istabdalanya ita mengba menyoolu istabdala yang biasa ita mengba matru ke. Ba yang na olu istabdala atau olu badala nya ita mengba matru. Makna matru ada yang ketinggal. Jadi nama matru nama makhud. Nya pula kaedah lebih betul kerana ini urun daya. Na matru na makhud. Matru meo makhud ada yang gecok, matru ada yang ketinggal. Pada kena istabdala alladhi huwa adna. Yang makhud bil ladzi huwa khair. Yang matru iaitu memba yang matru. Karena bahawasanya seseorang itu telah menukar perkara yang rendah dengan meninggalkan perkara yang dianya perkara itu lebih baik yang mendoman. Berarti kagecok yang rendah, kubah yang ged. Wa asaral fani dan mengutamakan sesuatu yang lenyap, alladzi la baqa'a lahu yang tidak kekal baginya di atas sesuatu yang kekal yang tidak bisa lepas baginya seseorang daripadanya sesuatu tersebut. Kata kubah Allah, padahal Allah kekal. Kata cok dunia, padahal dunia fana. Walau kanat lahu basirah, jikalau ada baginya seseorang itu mata hati, la akasal amru, membalik perkara. Angkira hana buta mata hati, pasti icok yang baqa, ditinggal yang fana. Pasti icok yang khair, ditinggal yang adna. Tapi kerana kau buta mata hati, maka roh salah cok. Semua qala, kemudian berkata Ibn Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan kamu berangkat dari alam menuju kepada alam. Yo kata-kata yang memiliki sastra yang tinggi. Jadi ibarat tanya menuju kepada selain Allah, yang berangkat dari alam menuju ke alam, kan dari alam menuju ke pencipta alam. La tarhal min kon ila kon, konnya alam. Jangan kamu berangkat. Akan berangkat karena tanya dalam perjalanan dari dunia menuju ke akhirat, ini adalah tengah melakukan rihlah, perjalanan. Karena tujuan tanya akhirat ke dunia. Maka akan berangkat. Tanya yang berangkat dari alam menuju kepada alam, digambarkan lagi kelidai itu. Jangan kamu berangkat dari alam kepada alam, yakni dikehendaki oleh musannif annal amal al-musahib liriya wa nahwih madmumun ghairu mu'tadda bihi syar'an. Bahawa sungguh amal yang dibarengi bagi riya dan umpama riya itu tercela, ghairu mu'taddin bihi, tidak dihitungkan dengannya pada syarak. Maka apabila bermujahadah oleh seorang murid akan dirinya sehingga terlepas daripada demikian riya, tetapi mengkasat ia dengannya amal akan balasan dan derajat atau ingin mencapai martabat yang tinggi dan kedudukan yang tinggi.
senantiasa ianya si murid itu dicelakan pula di sisi pandangan orang-orang arif. Tanya tak pergi ibadat buat ria. Tapi tujuannya kan ke Allah, boleh mengagebi syurga. Tujuannya boleh mengagebi balasan pahala dan derajat yang tinggi. Yang syurga, pahala, derajat yang tinggi, istana, bidadari yang kon mendung alam. Kan Allah, alam. Ada makhluk Allah mendung. Berarti taplung dari ria tagesai kepada bermerumpak pahala. Taplung daripada ria tagesai bermerumpak syurga. Yang plung dari alam menuju ke alam. Mantang tercela dalam pandangan orang arif. Memang orang untuk tingkat arif bakri hana wuku. Sebab dia ikhlas nak dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin yang salah long, dalam kitab Manhaj Sawi Pina, kira orang yang beramal mengharap pahala puna merusak keikhlasan. Nya keikhlasan yang bermakna dasar hana rusak. Kerana yang janji pahala pidro ke Allah. Tak harap ada yang kagum janji kira oleh Allah nak uku. Tapi keikhlasan dasar. Tapi nya keikhlasan dalam pandangan orang arif nya kalau lebih tinggi rusak keikhlasan. Karena anggapnya plung dari alam menuju ke alam. Tapi untuk orang awam yang golong rusak keikhlasan. Penting ibadah yang berkerana Allah baik tujuan pamer bak orang. Uga harap syurga, kagak janji ke dalam Al-Quran lebih syurga. Muiddat lil muttaqin, dipersiapkan ke orang-orang yang bertakwa. Mana takkan janji oleh Allah, tak harap ada yang kagak janji oleh Allah, maka ana wuku. Maka geperah dalam kitab Manhaj Sawi, ana tercela menyoku orang awam ibadat harap syurga. Yang baik tujuan ibadat untuk pamer bak manusia. Tapi di sisi orang arif, orang yang betul-betul ingin mengabdikan kepada Allah sepenuhnya, nya bisa membuat cacat ibadat dia. Nya berharap balasan. Maka orangnya ibadat karena mahabbah, atau istilah ikun orangnya mazhab cinta. Apa makna mazhab cinta? Orangnya ibadat karena cinta ke Allah, siap nya pasolan neraka. Lagi kisah Rabi'ah Adawiyah gaknya ibadat karena mahabbah ke Allah dan siap dia kediganya dia ibadat pertama dalam neraka oleh Allah. Hangga komplain karena rasa mahabbah yang ke Allah, maka ibadat mengabdikan diri, pengabdian yang sesungguhnya. Maka karena letak pengabdiannya terletak bak mahabbah, maka itu kata-kata ulama sufi, man ahabba syai'an bahwa abdullahu. Orang yang mencintai sesuatu, dia menjadi hamba bagi sesuatu. Maka dalam hadis Nabi nekun ta'sun abdid dar, ta'sun abdid dirham, ta'sun abdid dinar. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Nah, ibarat dalam hadis menang. Jadi Nabi berkata, orang yang menghambakan diri kepada dinar dan dirham, maksudnya terlalu mencintai dirham dan dinar, terlalu mencintai uang, maka anggapnya hamba uang. Sebab orang yang mencintai sesuatu, dia biasa rela mengorbankan diri demi sesuatunya. Tanya yang betul-betul mahabbah ke Allah, rela tak korbankan jiwa raga tanya demi Allah. Termasuk di pasolan neraka pun siap. Yang baru sanggup tok tingkatnya punya orang kau betul-betul beribadat karena mahabbah. Tapi tanya ibadat karena baik getik dalam neraka, tinggal tetadut orang hantar ibadat pita pia ngatayan. Tengok kan? Dari ubutkan dia didik dari rusi gepia dengan neraka. Jarang na watai geyu sembayang danyo gebi motivasi dengan syurga. Rata-rata watai gedut danyo yo ubut nyahan datin sembayang mandum-mandum dengan bahasa nya mana sembayang diceluk neraka. Je kasau neraka. Jadi kurikulum gepurno danyo diubutkan kurikulum neraka tadi. Jadi hantam pernah ga ajarkan danyo gebi kesenangan ke syurga, mandum gepia dengan neraka. Ya kan? Ada anak mit ada didik baik pula dengan dapia mandum. Jarang nak kira guru tak didik anak mit nyo hanya bela nilai bersungguh kalinya intit merumpak bonus. Jarang. Paling gancang nyo mehana kamulah ikhlas. Nyo mehana menyetruk pada muka hana ikhlas payah petubit dari dayahnya. Nyo mehana ji amafai pudang lauro. Jadi mandum dengan dapia. Karena memang jiwa tanyo lebih takut katanya. Jadi kan mahabbah pun. Jadi tanya terdidik dari ubutkan kalau biasa dengan gedidik dengan cara getakuti
kan dengan cara gebangun rasa mahabbah. Maka sulit untuk teruk katanya. Ya, ini dah pegah lah guys. Dah pubuk nak exit. Mata kata baca ini, apa dah baca sih. Yang kamu ada gambaran kan? Artinya nanti baik je ke muskil. Baik je ke muskil. Maki banjara aman urung rata-rata dari ibadat ke harap syurga, ke harap benar pahala. Tinggal dia dah pegah amalan merangapu, pasti katanya pu faedah, pu kelebihan, pu pahala haji. Kemandung harap katanya kan? Yang dalam pandangan orang arif, cacat kan ibadat tanya. Ganggap mengurangi keikhlasan, ganggap tanya berangkat dari alam menuju ke alam. Wal mahmud, dan bermula yang terpuji ayyak sudah bihi wajh Allah, bahwa dikasat oleh seseorang dengannya amal akan zat Allah Ta'ala. Suma syabahal musannif, kemudian membuat perumpamaan oleh musannif, ar-rahil min kaunin ila kaunin, orang yang berangkat dari alam menuju kepada alam, dengan kata musannif fatakunu kahimarir raha, maka adalah kamu seperti keledai yang menarik batu giling, keledai penggilingan. Rahanya at-tahun, tahun ngan giling gandum. Nanti menggalan menoji lagi batai semupi, nya batai semupi kamput tago, nya bulat lagi batai semupi. Intit le gepuduk gandum mati batainya, gepuduk pasangan dia tu rinton. Le rinton gepasang kena bak gagang, lagi gagang urang mu bak belang. Alang gepasang dia bak kelidai, putar tu le kelidai. Bani putar, batai guna mu putar. Ban mu putar, gandum yang metindih antara batai yuk dengan batai atuh je ke tepung. Mana batai yang kamu putar-putar, nya kun raha lah masyarakat. Rahanya batai untuk giling gandum. Jadi kelidainya batai jak guna kan dari ino. Hau tujuan dia. Nya ni putar. Baksat lah. Ni putar nah, di pelugai putar baksat dia. Di pelugai putar baksat dia. Di baksat putar-putar. Tanya yang tapi nah ria alam hati tentang ibadat, tapi mentang harap karamah, mentang harap syurga, mentang harap balasan Allah, yang lagi kelidai putar-putar batai wing gandum, batai giling gandum. Tujuan utama jih adalah tempat jih berangkat dulu. Baksa budak-budak hantruk holain. Namban digambarkan lagi kelidai raha, kelidai penggilingan, yasiru yang berjalan ia, wal makan allazi irtahala ilaih wa allazi irtahala min. Tempat yang dia berjalan menuju kepadanya tempat, itu tempat yang dia berjalan berangkat darinya tempat. Tempat tujuan, tempat dia berangkat benar. Baksa dulu. Yang maksud jih tanya berangkat dari alam menuju ke alam. Jadi keledai penggilingan adalah yang hanya berputar-putar di tempatnya. Jadi hanajah lain. Demikian juga amal li talabil jaza, untuk menuntut balasan padanya amal. Rahilun min kaunin, yang berangkat yang seseorang daripada alam. Dianya alam itu ria, dan umpamanya ria menuju kepada kun, alam yang lain. Dan dianya alam lain tu ma yang telah disebutkan di atas, itu menuntut balasan. Wasababuhu pakan ikna lagi nyan tanya lu tahin dari ria, tapi golong kira ikhlas 100%, macam taharap balasan. Penyebab dia adalah baqayan nufus, manteng kekai nafsu, artinya manteng iktibar nafsu dalam ibadatnya. Aino gebi balasan syurga, gebi balasan budiadari. Yang kata sesuai dengan nafsu kan? Pulang nanya punya dunia, jangan lupa kahwin dia tambah kan. Dan kena bacut senang dia ada pegah budiadari dek sekian dia. Malah kadang-kadang itu bit dalam suara tanya udah pegah ero pahana aku kahwin di dunia dia akhirat tengah. Jadi kan sesuai dengan nafsu tu. Nah yang menyenangkan nafsu tanya. Pada telubu bi amaliha, maka engkau menuntut dengan amalnya nafsu akan martabat di sisi Allah. Pada ada buat yang sesuai dengan nafsu, tapi pelai martabat di sisi Allah. Wa kullu dzalik, dan setiap demikian itu termasuk akuan. Dan bermula yang namanya akuan, semuanya itu sama pada keadaannya aghyaran. Aghyarannya ada dua buah makna. Na aghyaran jamak dari ghairun. Berarti makna ghairun yang kun Allah, kun aghyar jamak.
Nasyid li sebahagian ulama tasawuf bermaksud aghyar dari riyar. Riyar berarti ma yughayyir, sesuatu yang dapat diperkeruh hati tanya jauh daripada Allah. Yakun aghyar. Itu terjemahan bebas je aghyar yang alam. Sebab alamnya yang kan Allah nagakun alam. Nagakun siwa, na istilah aqwan, na istilah mawjudat, na istilah kainat letak istilah. Ada tasab untuk nama ke beda. Kun kainat, kun mawjudat, kun al-alam, kun aghyar. Di aghyarnya masih wallah yang kan Allah. Nasyid orang maksud aghyar pumantang yang dapat memperkeruh hati tanya jauh daripada Allah. Dia berkacau hati tu jauh daripada Allah yang kan aghyar. Jadi pumantang yang kan Allah, pukuhnya nikmat di dunia, pukuhnya nikmat di akhirat. Pukuhnya ada tercela lagi sifat riya, atau nya hana tercela lagi balasan Allah gebi syurga. Yang memandung dinamakan Allah hantut orang yang mandung, mana beda. Bo riya bukan riya, bo syurga bukan syurga, tetapnya yang kan Allah tu. Maka medanya tak lari diri dari riya menuju kepada mengharap syurga, yang mandang anggap lari dari alam menuju ke alam. Sebab sama posisi yang beda. Walakin irhal minal akwan ilal mukawwin, tetapi berangkatlah kamu dari alam menuju kepada pencipta alam. Gimana cara taplung dari alam tawa gede bak pencipta alam? Bi an tukhlis amalaka, engkau ikhlas akan amal kamu, limaulaka karena Tuhan kamu, wahdah sendirinya Tuhan, duna haddin ajil, bukan karena ingin meraih keberuntungan yang sifat jih langsung di dunia, atau ajil atau sifat jih ke tempoh akhirat. Lekun ajil masuk dunia, yang ajil di akhirat. Baikna mubacut karena ingin meraih keberuntungannya, memurni karena Allah. Maka faman amila, orang yang beramal karena derajat atau karena ingin meraih kedudukan, bahwa abdullah, maka dia itu hamba bagi kedudukan. Faman amila lillah bahwa abdullah, dan orang yang beramal karena Allah semata, maka itulah yang hamba Allah yang sejati. Bahwa rahilun minal akwan ilal mukawwin, dan dia adalah orang yang berangkat daripada alam menuju kepada pencipta alam. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamulah al-muntaha, puncak daripada segala tujuan. Maka sungguh berakhirlah perjalanannya seseorang kepada Allah, dan jadi seseorang itu yang memastikan dengan makna ini ayat, iaitu wa anna ila rabbikal muntaha. Dengan sebalik, orang yang berangkat daripada alam kepada alam, maka dia yang orang tersebut tidak akan berujung, tidak akan sampai bagi Allah, dan tidak akan berakhir kepada Allah, hantruk kepada Allah. Contohnya berjalan dari alam ke alam, ibarat kelidai penuh. Tak habis nyobi otot kerana menyangkut. Wandur, dan perhatikan juga kepada sabda Nabi, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasul, artinya dengan kasad dan niat, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul pada waqi' dan nafsul amri, maka dia yang hijrah terpuji dan dihitungkan dengannya. Dan siapalah yang ada hijrahnya kepada dunia, yang akan diraih ia akannya dunia, atau kepada perempuan, menikahi ia akannya perempuan, maka hijrahnya seseorang kepada apa yang dia tuju kepadanya. Maka pahamilah sabda Nabi SAW, dan perhatikan ini perkara, in kunta za fahmin, jika kamu benar-benar memiliki pemahaman. Jadi intijih tanya tergantung punit. Mionit ke dunia ke merumpak dunia, mionit ke akhirat merumpak akhirat. Hijrah yang bermaksud ini intikal, berpindah daripada sebuah tempat kepada tempat yang lain. Tapi dalam pandangan tasawuf punya arti yang lain makna hijrah. Hijrah daripada watan maksiat kepada watan taat. Hijrah daripada watan ghaflah kepada watan yaqdah. Hijrah daripada watan alam asbah kepada watan alam arwah. Orang hijrah daripada tanah i maksiat, bukan yang gepegat ke tanah i gampang ke maksiat, nya tinggal maksiatnya kembali ke taat. Yang bukan orang yang mulai menempuh jalan menuju ke Allah, bukan ahlul bidayah, orang yang mulai ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ketika agaknya kaik ketinggai maksiat ke dalam taat, barangkali taat yang selamanya lelalawati.
Hijrah lam naknya, hijrah daripada ghaflah kepada yaqdah. Berkan hati seling lalu, orangnya berterjaga hati, bersadar hati, sadar diri, sadar hati buat tengok selalu berawasi oleh Allah dan dalam penjagaan Allah. Yang kata mang lam ahlul wasat. Berkan ahlul bidayah, yang kata mang lam ahlul wasat. Alian tak bisa getumbuhkan hati dalam keadaan sadar sampai-sampai hanali lalu. Hijrah lam yang berapa yang tergantung dengan alam asbah, alam yang nampak fisik, orangnya berpindah hati kepada alam arwah, kepada sesuatu yang hanya nampak fisik. Yang baru punya ahlun nihayah. Jadi ini tingkatan. Itanya kadang-kadang bahkan waktu sampaikan tingkatan-tingkatan yang dalam tasawuf kadang-kadang merasa janggal dalam pikiran karena waktu ibadat dari jid ke waktu pun balik hanya ada pegak peningkatan. Lujud tafai doa iftitah, tafai Fatihah, tafai surat ala kadar yang nabi-nabi dah buat. Hana pernah dah tingkatkan kualitas ibadat tanyo, nya berokan ia tidak sembahyang karena getik dalam neraka, orangnya dah tingkatkan bacut lung sembahyang karena menjaga tugas roh sebagai hamba. Kan karena ia getik neraka. Jarang kan hana pernah dah fikir dia kena karena sibuk dengan hal-hal lain. Karena sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Kadang-kadang umum cakap dia berah kai 50 ke 60 ibadatnya hanya peningkatan mantang persih lagi tamurna pun nyamun. Ada bamban balik. Yang lagai. Karena ibadatnya hanya terjaga sebagai rutinitas tu. Rutinitas dia tak ibadat saya kata memote betul-betul getik neraka kabeh enam lagai. Jadi hanya ada pugat peningkatan kualitas je. Jadi mereka yang legok padanya pekan ibadat habis pasal neraka dia. Yang berarti hanya beda kan pelotong yang kau likut dah sembahyang yang mentang urangnya dah sembahyang mentang karena baik getik dan neraka. Maka itu hanya hijrah dalam yang anggap baji benar dalam pandangan ulama sufi nak heboh hijrah. Hijrah dari maksiat ke taat, alian dari ghaflah kepada yaqdah, alian dari alam asbah kepada alam arwah. Katanya kan mentang le tapubut ibadatnya terikat dengan sesuatu yang nampak-nampak, janji-janji Allah gebi, istana gebinya gebi je gebi, balasan surga le mentang terikat dengan tayang. Jadi kalau untuk makam ihsan yang dalam bahasa lain, yang makam ihsan dia tentang ibadat ke Allah, anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi kalau untuk tingkatannya ni kalian contoh hamba Allah yang hanali perokon muna terikat dengan alam yang keperah dalam ni lagi contoh pensihir Fir'aun. Pensihir Fir'aun waktu dikecam oleh Fir'aun ikut oleh Fir'aun la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajmain. Waktu iman oleh pensihir Fir'aun kepada Nabi Musa diancam oleh Fir'aun akan aku potong tangan dan kaki kalian selang-seling, kemudian aku salib kalian semuanya. Puisi oleh pensihir Fir'aun faqdi ma anta qadim, silakan hukum kami sesuai yang engkau inginkan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, engkau menghukum kami hanya di kehidupan dunia. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana, kamu telah beriman dengan Tuhan kamu agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa ma akrahtana alaihi minas sihri, dan dosa yang telah engkau paksakan kami melakukan sihir. Yang bakal dipensihir Fir'aun hanaya ke ancaman Fir'aun. Karena jika lebih mengutamakan al-baqi ketimbang al-fani, lebih mengutamakan Allah yang kekal. Hingga dalam ayat lain disebutkan nah salah sebuah ucapan awaknya lan nakhtaraka ala ma ja'alana minal huda wal yakin, kami tidak akan mengutamakan engkau wahai Fir'aun di atas apa yang telah Allah beri pilihan kepada kami daripada petunjuk dan keyakinan. Di keyakinan uringan betul-betul keimanan yang mantap, sehingga ancaman di depan mata yang diancam oleh Fir'aun hana memberi bekas sapu. Yang ban luar biasa keimanan yang hakul yakin, ainul yakin.
Kan, tak habis dari betul. Wa man kana, dan orang yang adalah hijrahnya kepada dunia, niscaya akan meraih ia akannya dunia, atau kepada perempuan, menikahi ia akannya perempuan, tergantung tujuan. Jadi ya ber je, ya ber kerana mesti nak calon gaya ber. Yang gak nak tip dia kahwin. Karena memang tujuan ya ber ke maling kena calon gaya ber. Tapi ya ber. Tergantung tujuan. Maka hijrahnya seorang itu kepada apa yang dia kasat kepadanya. Maka pahami olehmu akan sabda Nabi, wa ta'ammal hadzal amra, dan perhatikan ini perkara jika adalah kamu memiliki pemahaman. Yakni kendaki li musannif bahawa sungguh dalam ini hadis itu natambih, ingin menegaskan dan mengingatkan alal ma'nal madhkur, di atas hikmah yang disebutkan di atas. Dan dalam ini hadis juga ada maudhi' iktibar, tempat untuk mengambil pelajaran, wa ta'ammul, dan untuk memperhatikan. Wa ta'ammul wa maudhi' istinah, wa maudhi' i'tibar wa ta'ammul huwa syikkusani, bermula tempat untuk mengambil pelajaran dan memperhatikan, dianya itu bahagian kedua dari hadis. Dah bahagian kedua hadis iaitu kata Nabi fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang kata kunci ji. Berarti tergantung ku yang dah kasat dan kekenan truk tayau. Dia dah kasat ke dunia, truk ke dunia, dia dah kasat ke Allah, truk ke Allah. Yang perlu kena ingatkan. Karena maknanya sabda Nabi bahagian terakhir rasanya, annahu la nasibalahu minal wusul wal qurbi alladhi hudhiya bihi man hajara ilallah wa rasulih. Bahawa sungguh pekerjaan tidak ada bahagian baginya seorang daripada sampai dan dekat alladhi hadha bihi, hadha wa hudhiya, dekat yang diraih dengannya, dekat oleh orang yang bertujuan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tanya menyerta hijrahkan ke Allah yang hamurumpak jatah, iaitu sampai dan dekat kepada Allah lagi yang gekasat le orang yang hijrah kepada Allah dan Rasul. Kemudian makna yang kedua yang kandung dalam hadis tersebut, seolah-olah Nabi SAW nabbaha, mengingatkan kita dengan dunia dan perempuan, ala hududin nafsi, di atas bahagian-bahagian nafsu dengan hukuf atau fokus besertanya bahagian nafsu, kainat makanat, dimanapun berada ada ia. Artinya untuk mengingatkan bahawa menyotani tujuan ke urinang dan ke dunia nya biasa tanya berhentinan, hukuf berhentinan bahagian nafsu, iaitu menyodakasat ke dunia dan urinang, hantruk kepada Allah. Karena sangat berbahaya pengaruh buruk dunia dan wanita terhadap jiwa kitanya bila kitanya terlalu terobsesi terhadap dunia dan wanita. Maka ke Nabi fahijratuhu ilallah wa rasulih, dianya itulah makna irtihal, berangkat dari alam menuju kepada pencipta alam yang merupakan tujuan daripada seorang hamba. Dan dianya itu ditegaskan oleh Nabi, itu fahijratuhu ilallah wa rasulih. Dan kata Nabi fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dianya itu al-baqa, beserta alam dan berpindah dalam alam. Dianya itu diisyarahkan kepadanya, tidak ditegaskan. Tipu yang ditulis oleh Ibnu Athaillah benar nalam haba Nabi saknya. Cuma sabah secara sarih, sabah secara isyarah. Ba irtihal dari akuan kepada mukawwinnya secara sarih. Irtihal daripada kun ilal kunnya secara isyarah. Tak kala adalah hasil barang yang telah disebut iaitu menuntut himmah yang kuat, mengangkatkan himmah daripada makhluk dan tergantungnya himmah, menggantungkan himmah dengan Tuhan yang memiliki kerajaan lagi benar. Dan yang paling berat barang yang bersampai ke ini martabat itu suhbah arifin. Benar tujuan nyelikat dia hilangkan ketergantungan danya kepada yang kan Allah. Mungkin tapubut atanya menyahana dibantu legan. Dah ngendanya ngorang yang katruk kenan, baru mudah tanya truk kenan. Maka kedai hukum itu kalau hikmat dalam pertemuan ke depan tentang memilih teman. Dia tanya pulai tawujudkan ku yang gali berahina payah mengen dengan orang yang katruk kenal. Mahan sebab ada tanya nak tak usaha tak upaya pengaruh dengan. Maka ngennya termasuk perkara penting dalam tasawuf. Subah kali mungkin nak mendengar merumpak dalam kita tasawuf, dia kata rumpak goreng yang mursyid hang lebih pelih dia kana.
Karena orang yang bisa mendekatkan tanya. Tapi syarat berdua ke dekat. Nyerah ke kalau mendekat, gimana cara nak berdekat tanya. Nyerah ke mentang wait hana muha dah. Yang aku tanya wait. Maka susah untuk tamita gurei mursyid. Mangkun sebagian ulama sufi mihantar rumput gurei mursyid di akhir zaman gi pula selawat ke Rasul. Karena dengan le selawat ke Rasul yang akan mengilhamkan keritanya lam lempo tentang so gurei mursyid yang sebenarnya. Atau bisa-bisa Rasul sendiri yang akan mengirsyadnya dalam lempo. Demna ukuran le selawat ukuran le muhaddad si kurang-kurang baru kira le ler toga siapa. Yang kunci ji. Jadi dalam fitnah lagi lewatnya susah tak minta gurei mursyid. Gurei yang betul-betul mampu irsyad, bimbing tanya, butruk tanya mendekat kepada Allah. Dan kadang drog yang bersangkutan mentang linglung kalau mantap mencara gena tuntun tanya butruk. Drog dalam truk mentang linglung. Maka solusi ini perbanyak salawat. Karena dengan dalam salawat menjadi sebab merumpak syafaat Rasul. Dan biasa haji tanya menyaka sering selawat ke Rasul akan datang Rasul dalam mimpi. Inna syaitan la yatamassalu bi kan Rasul. Syaitan hanya berupa roman. Faman ra'ani fil manam faka'annahu yarani fil yaqdah. Orang yang kalallung dalam lempo maka dia akan melihat long dalam yaqdah yang ke Rasulullah. Kita masuk yang hanya berupa oleh iblis yang ke Rasulullah. Tapi dengan syekh-syekh yang lain, dengan ulama-ulama atau para wali ji terparo iblis. Termasuk yang kejadian Mbak Syekh Abdul Qadir Jalani kan. Termasuk yang Mbak Syekh Abdul Qadir Jalani diperparo dalam bentuk cahaya, dipegah di panggilan dari Allah. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jalani kenggerham karena dalam suara ajihnya ipahala bina yang harum. Hai Abdul Qadir Melayu ronyo long kalung pahala ke gata bina yang harum. Dan gata hana payah taat li. Coba betul geram, bang geram berubah cahayanya je ke asap yang gelap dalam menali cahaya. Dia ada yang lebih 70 roh ka orang ahli ibadat lenggoda terpengaruh, pakan drone hantar goda. So oleh Syekh Abdul Qadir Jalani karena Allah hantam pernah ge pahala atas yang harum. Kah ka pahala atas yang harum. Ke Nabi mentah nak pahala atas yang harum ni Allah. Masa ke wali ka giat pahala atas yang harum. Ang batil Syekh Abdul Qadir geram. Jadi inti ji iblisnya yang Rasul hanya terparo yang telah sabuk kemuliaan bila Allah ke Rasul. Tapi dengan syekh-syekh yang lain boleh jadi je ikut selebuh roh. Maka tanya menyuka talumpo Rasul yang pasti yang Rasul. Kaji enan le berarti ke harap kita ngiplo. Jadi silakan nak pertanyaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan guru-guru kami yang mulia. Terima kasih kita ucapkan kepada kami yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada kita bersama. Semoga kita bisa menjadi hamba yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi guru-guru hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kamu persilakan dan bertanya untuk pengajian pada malam berbahagia. Apa tanya? Anak
duit satu lah kalau mulai dulu hidup kali. Jadi hidupan masyarakat dia ada dalam kota, dah ada nikmat dong dah pula di mereka. Dikasih saya. Dan apabila sudah hidup, sehat itu alhamdulillah. Bukan bukti. Mungkin Bukti tahun ini nggak boleh. Abi akan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan pertama. Ya, itu akan ya, untuk menyambung silaturahmi. anak aja. Juga yang anak mulai mana itu saja. Baru ngerti kira apa itu. Ya, terima kasih. Nasabo hadis nasalah siro sahabat ditanya kepada Rasulullah, adakah setelah mati dua orang silung jalan untuk lun berbuat baik kepada dua orang siknya? Yang tidak buat bandingan bala ini orang sik le. Kata oleh Rasul mentengna cara. Pertama doa. Yang kedua geyu sambung silaturahim dengan saudara yang merupakan hana so sambung kecuali gaknya. Yang kedua geyu pegat hubungan dengan gaknya. Yang keempat geyu penuhi janji-janji gaknya Yahudi. Maksudnya Yahudi nak pernah berjanji masa kena pegat bantu balai sabo. Tahu nak bantu tempat wuduk ke masjid. Dah meninggal hang rempak kubur. Dah lanjut dari mana? Yang cara berbakti ke gaknya. Jadi kurang yang kahanale cara tak berbakti dengan cara doa yang paling utama. Karena agaknya yang butuh doa. Tajuk harta, tajuk kado, tajuk hadiah nak perleli. Doa. Dan kitanya mau doa kurang hanale nak heboh ibadat ini. Pertama ibadat ji doa, yang kedua ibadat ji birrun, yang ketiga ibadat ji istighfar. Berdasarkan Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah ni ampun gelung dan ni ampun kurang siklun. Yang doa sangat singkat tapi nan heboh ibadat. Pertama ibadat doa. Doa mukul ibadah ke Nabi. Doa adalah inti daripada ibadat. Doa silahul mukminin. Doa adalah senjata orang beriman. Kemudian ibadat yang kedua nan birrun, berbakti. Karena cara berbakti kurang hanali melalui doa. Yang kedua ibadat nan istighfar. Maka tak perlu baca Rabbil firli wali walidayya kerana inan nal heboh unsur ibadat ini. Kemudian lagi yang tungku tanya satnya, mesti nak orangnya hanagot mentanya jamun segala macam. Cara tak berbakti tak pujrah kurangnya dengan cara tak perlu doa dan tak sambung silaturahim dengan keluarga yang ketinggal. Oh persoalan orangnya hanagot mentanya Yahudi, insya-Allah dengan sebab tak sambung silaturahim kembali, Allah akan gepujrah hubungan tanya dan ampunkan dosa-dosa tanya yang pernah tepeh yang matang udipnya. Menan caranya? Dengan doa. Bila dia tam doa, karena dengan doa laki ampunnya heboh ibadat. Tapi di waktu berkumar itu kadang-kadang ada di bawah pakai lahiran. Padahal dia anak kita kadang-kadang dalam menape video mengat mayam gitu. Tahu ini mengenai ini dan kemudian masyarakat kampung-kampung yang napa dah kalau fikir nanti di mana kemudian yang di rantau yang punya kampung awal dengan mayam. Ya, ya. Itu ternyata apa itu kadang-kadang mayam kampung bijak Ya, betul. ya, ya kan? Ya, betul. Yang nanti saudara dengan baca Raya. Nanti kah pemati mati itu baca kalau sama yang berjaku yang berbalau ya. Sebab silaturahmi hana meceh bertemu jasad, jid ngirim salam. Jid karena hana saya gua yang tinggal di Jakarta, gua kirim sedekah aku di kampung. Yang baik tapi sedekah untuk pegat budetri yang hanjut. Itu untuk pegat budetri malam raya. Ya, beres. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya hubungan Jom boleh halal dia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang sudah bertanya pada kali ini. Jadi untuk memberkahi saya pada malamnya dan juga bagi itu membacakan doa kepada Abi.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمن حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى آسان الحال اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا عازبا إلا زوجته ولا طفلا إلا ربيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل النية الصالحة أجمعين الفاتحة ورحمة الله بالله من الشيطان